dimimpikan oleh banyak pihak. Dan kita baru paham dalam beberapa bulan yang lalu bahwa mimpi yang sangat bisa dipercaya bersifat tawatur. Artinya apa? Mimpi itu dimimpikan oleh banyak orang yang berbeda. Ada sekitar belasan lah chat masuk ke saya, Kang tolong ini jawab, karena ini bagian dari ilmu. Saya bilang, waduh ini membahas tentang ini kan objeknya juga, objek tuduhannya saya lagi ini. Jadi kalau objek tuduhan saya membahas ini jadi agak gimana ya. Tapi baiklah, karena ini ilmu, terlepas daripada keyakinan, terlepas daripada banyak yang memimpikan, tapi ini karena bagian ilmu yang harus disampaikan, ya sudah, ini atas banyak permintaan untuk dijawab. Saya akhirnya sudah, saya bilang saya akan menjawabnya lah. Rekan sekalian, muncul begini, banyak yang share link kepada saya, yang bicara ini Mas Tantowi yang bicara ini. 2-3 hari yang lalu sudah chat ke saya memberitahu tentang pernyataan beliau. Tapi karena sekali lagi ini masalah ilmu ya, maka sekali lagi baiklah kalau gitu. Yang penting Allah tahu kenapa harus menjawab ini. Bukan karena seolah-olah saya bela diri dikaitkan dengan pernyataannya, tetapi ini sekali lagi saya menjelaskan dari sisi pengetahuan saja. Di situ Mas Tantowi mengatakan melalui ChatGPT bertanya, apakah putra Bani Tamim itu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Begitu ya, tanya ke ChatGPT videonya. Lalu dijawab oleh ChatGPT, bukan katanya. Nah, lalu dia memberikan tanggapan bahwa seseorang yang diyakini sebagai keturunan Nabi atau mengaku-ngaku keturunan Nabi bukanlah putra Bani Tamim, begitu ya pernyataannya. Baik rekan sekalian, sekali lagi saya murni hanya ingin menyampaikan dari sisi ilmu. Pertama, di situ saya melihat Mas Tantowi berdiri dengan 2 kaki. Di satu sisi, ketika untuk katakanlah kepentingannya, kepentingan kelompoknya, menggunakan ChatGPT. Artinya, untuk kepentingan kelompoknya, dia menggunakan ChatGPT. Tapi ketika untuk kepentingan publik pengetahuan, dia tidak mau menggunakan itu. Katanya, kelompoknya mengatakan ChatGPT itu adalah Dajjal. Itu satu penilaian saya. Seharusnya adil dalam menyikapi. Saya ingin menyampaikan dulu itu, poin ChatGPT itu. ChatGPT itu, kalau kita paham, itu adalah alat bantu untuk mempercepat menghimpun data, bahkan mempercepat apapun yang kita inginkan. ChatGPT itu jika digunakan untuk kepentingan kebaikan, maka Masya Allah itu pembantu luar biasa, mempercepat mengambil sesuatu referensi. Apakah jawaban ChatGPT ini mendekati kebenaran semua hal? Dan ternyata ChatGPT itu jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Artinya, ketika menanyakan sesuatu yang tidak dia ada pahami atau data, dia terbuka. Tidak ada informasi data yang ada di dalam yang dipertanyakan. ChatGPT itu ibarat perpustakaan sebetulnya.
tapi perpustakaan digital. Dan perpustakaan yang sangat amat cepat sekali. Dalam sekian waktu, ya, kurang dari beberapa detik atau sekian detik, dia bisa langsung membaca banyak data di berbagai belahan dunia yang di-up oleh banyak pihak. Jadi alat bantu, bukan Tuhan. Sama dengan kita menonton video. Itu kan bagian dari sistem teknologi. Sama dengan kita WhatsApp. Itu juga bantuan teknologi. Sama dengan Mbah Google. Itu bantuan teknologi. Dulu sebelum ada ChatGPT, kita tanya ke Mbah Google. Membantu, mempercepat ide, mempercepat pencarian data, dan sebagainya. Yang isinya persis banyak seperti kitab. Demikian juga dengan e-books. E-book itu kan kitab baik yang sudah diterjemahkan maupun tidak, yang ketika kita membaca sama saja dengan membaca cetakannya. Di mana salahnya? Jadi alangkah menurut saya, mohon maaf, orang-orang seperti itu hanyalah pembelaan diri. Karena hasil-hasil takwilnya sudah tidak dipercaya lagi. Ya. Jadi pembelaan saja sebetulnya. Pembelaan diri yang menurut saya sangat tidak ilmiah. Tidak memahami sendiri apa itu ChatGPT. Apalagi yang Sulaiman Kaji itu selalu saja mengatakan itu adalah matanya Dajjal, berupa Dajjal dan sebagainya. Ya tergantung. ChatGPT itu kalau untuk kebaikan ya jadi hebat. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan ya menjadi. Dan juga memang penggunaan ChatGPT harus pintar-pintar kita. Karena kadang-kadang kalau kita tidak pintar bertanya sesuatu yang lebih detail atau itu ya jawabannya kurang memuaskan. Tapi alhamdulillah saya sudah sering konfirmasi ketika bertanya kepada ChatGPT. Saya juga langganan e-books. Ingin konfirmasi ke kitab aslinya, benar nggak apa yang disampaikan? Ya ternyata benar. Baik, itu satu sisi ya. Jadi artinya bermuka dua lah. Ini kan namanya bermuka dua, Mas Tantowi ini. Ya. Di satu sisi dia untuk hal yang menyedutkannya diabaikan, wah itu Dajjal. Tapi untuk membenarkan menyudutkan seseorang, dia menggunakan ChatGPT. Itu saya kira komentar saya yang pertama, ya bermuka dua lah. Yang kedua, dikaitkan dengan pernyataannya. Seolah-olah berpendapat, berfatwa karena jawaban ChatGPT. Yang mengatakan bahwa putra Bani Tamim itu pastinya bukan keturunan Nabi. Seandainya seseorang itu keturunan Nabi. Baik rekan sekalian, apa jawaban yang paling benar sesuai dengan ilmu? Rekan sekalian, Masya Allah, ternyata banyak kitab, ada puluhan kitab yang menyatakan bahwa Bani Tamim, kelompok Bani Tamim yang akan muncul nanti mendampingi membuka jalan Al-Mahdi atau yang memegang panji hitam, panji-panji ya, Al-Mahdi, tidak ada hubungan dengan apakah keturunan Nabi atau bukan. Ini persoalan walau alam siapa putra Bani Tamim yang sesungguhnya hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Ternyata itu ada puluhan kitab loh. Saya lihat, banyak sekali nih. Yang menyatakan bahwa Bani Tamim, Bani kelompoknya nih. Berarti kan banyak orang kelompoknya.
lebih bersifat maknawi daripada literal. Ya. Apa itu maknawi? Lebih kepada sifat dan karakter. Seperti karakternya Bani Tamim. Seperti itulah. Daripada literal atau nasab suku Arab. Jadi artinya menurut puluhan kitab ini yang membahas tentang kelompok Bani Tamim ini bukanlah keturunan gen darah dari suku Arab zaman dulu. Berarti ini kalau kelompoknya berarti banyak nih. Jadi menurut Mas Tantowi, kalau Bani Tamim ini, ingat, ada putra Bani Tamim, ada Bani Tamim. Bani Tamim itu berarti kelompoknya, yang memimpin berarti putra Bani Tamim, kira-kira begitulah ya. Jangan hanya melihat putra Bani Tamim, tapi banyak pernyataan dari kitab, itu baninya, kelompoknya. Berarti kalau pemahamannya Mas Tantowi, kelompoknya ini, kalau katakanlah disebut keturunan Nabi, maka yang benar itu berarti semua kelompoknya ini keturunan Nabi. Padahal menurut Mas Tantowi, setelah ditanya ChatGPT, bukanlah keturunan Nabi Bani Tamim itu. Oke, ini saja sudah confuse cara pemikirannya. Jadi sekali lagi kita bicara Bani Tamim ya. Nah, berarti juga sebaliknya, kalau Bani Tamim yang benar, berarti ini semua bukan keturunan Nabi, gitu ya. Padahal, rekan sekalian, sekali lagi, baik kita akan nanti bacakan beberapa kitab ya, lebih bersifat maknawi atau literal atau bukan literal, jadi lebih kepada sifat, karakter, ciri-ciri dari, contohlah, Bani Tamim itu adalah orang yang perlawanan kepada Dajjal itu keras, selalu membahas tentang fitnah Dajjal, selalu membahas Dajjal dan sebagainya. Gitu. Nah itu sifat karakter. Rekan sekalian, contoh Imam Al-Qurtubi dalam Tazkirah fi Ahwal ya, menjelaskan yang dipilih Allah untuk menolong Mahdi adalah mereka yang diberikan basyirah atau mata hati, bukan karena kabilah atau warna kulit mereka. Jadi para penolong Al-Mahdi itu dipilih Allah karena basyirah, mata hati, bukan karena kelompok, bukan karena gen, bukan karena apa, bukan, tidak ada hubungan dengan apa yang Mas Tantowi sampaikan. Ini mempertegas bahwa peran ruhani lebih dominan daripada nasab. Ya, satu, ya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Barzanji menyatakan dalam Al-Hikam fi Asma Al-Mahdi wa Alami. Kitab ini membahas khusus tanda-tanda kemunculan Mahdi. Di dalam salah satu pembahasannya tentang pengikut Mahdi dari timur, Al-Barzanji menyatakan mereka disebut berdasarkan arah dan atau sifat, bukan pada keturunan mereka. Jadi mereka ini disebut berdasarkan arah atau sifat, bukan keturunan. Isyarat mereka bahwa kelompok Bani Tamim ya, ini kelompok berarti banyak orang nih, di era zaman Mahdi bisa bermakna simbolik, bukan nasab literal. Begitu. Kemudian Al-Fitan, kitab Al-Fitan ya,
Ini ditulis oleh Abi Abdillah Al-Dani, menjelaskan bahwa beberapa riwayat tentang munculnya kelompok Bani Tamim atau pejuang dari timur yang akan membuka jalan bagi Al-Mahdi, banyak dari riwayat tidak menetapkan nasab, tidak ada, melainkan hanya sifat dan tugas mereka dalam menegakkan keadilan. Ya. Jadi tidak ada hubungan mau keturunan Nabi atau bukan. Bani Tamim tidak ada hubungan dengan itu. Bani Tamimnya Nabi nanti masa Al-Mahdi, bukan berdasarkan nasab. Ya. Begitu. Nasab maksudnya nasab Bani Tamim. Bani Tamim hidungnya mancung semua. Zaman Nabi. Sekarang pesek semua. Nggak ada hubungan. Karena lebih bersifat maknawi, bukan sesuai dengan gen. Itu kitab-kitab menyatakan. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, kitab ini membahas keadaan ruh orang-orang yang beriman, para tokoh akhir zaman. Imam Suyuti menyebutkan pertolongan Mahdi berdasarkan dari berbagai penjuru, penolong Al-Mahdi dari berbagai penjuru. Ruh mereka telah disucikan jauh sebelum mereka bertugas. Jadi artinya As-Suyuti menyatakan itu. Isyarat penting bahwa identitas penolong Mahdi tidak dibatasi oleh keturunan, tetapi oleh kesiapan ruhani yang bisa mencakup siapapun yang diberi taufik dan petunjuk oleh Allah. Jadi Bani Tamim itu, kelompok Bani Tamim tidak ada hubungan dengan itu. Dengan Bani Tamim di zaman Nabi hanya menunjukkan karakter, sifat, itulah, lihat saja mereka gitu. Begitu ya. Kemudian dalam kitab Tafsir Ibnu Abbas ya, diriwayatkan, nah ini campuran dari beberapa penafsiran. Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas ya. Dalam tafsir ayat-ayat yang menunjukkan kaum-kaum terdahulu, dalam tafsir ayat-ayat yang menunjukkan kaum-kaum terdahulu, Ibnu Abbas di dalam berbagai riwayat menyampaikan bahwa istilah seperti Quraisy, istilah seperti Bani Tamim, Bani Israel, dan lain-lain dalam konteks tertentu bisa bermakna umum atau simbolik jika tidak dibatasi oleh lafaz nasab secara langsung. Nah itu, Mas Tantowi itu mohon maaf, kalau ilmunya belum nyampe, tidak usah berkomentar lah. Udah silahkan saja menampilkan mimpi lah sesuai dengan kemampuan. Kan itu beliau mengklaim mampu menampilkan mimpi. Ke saya pun banyak chatnya dulu awal. Makanya, alhamdulillah kalau memang bisa menampilkan, silahkan tampilkan mimpi. Dah itu saja, walaupun itu banyak keliru ya. Tidak usah berkomentar seperti ini. Karena di dalam teks maksudnya dalam kitab ini, dalam tafsir Ibnu Abbas ini, ketika tidak jelas disebutkan bahwa Bani Tamimnya, kelompok Bani Tamim yang akan membantu Al-Mahdi itu adalah darah dagingnya, keturunannya seperti yang Nabi sampaikan. Al-Mahdi itu keturunan darah daging. Nah, kalau itu jelas, literal teksnya itu berarti baru. Berarti kelompok Bani Tamim ini harus keturunan Nabi semua misalkan. Kan tidak, hanya menyebutkan kelompok akan muncul. Kelompok Bani Tamim. Ya kalau kita ketik, ini dia nih. Ini mohon maaf, Masya Allah, Mas Tantowi ya, aduh belajar lagi lah ya. Kalau diketik di GPT, apakah Bani Tamim itu keturunan Nabi? Ya bukan jawabannya. Itu kan berarti Bani Tamim dulu, zaman Nabi Muhammad SAW. Sekarang belum tentu ada keturunan Bani Tamim di Indonesia,
di Asia Timur atau di Asia Selatan, belum tentu ada. Nah, maka jawabannya pasti, ya bukan keturunan Nabi. Ya memang bukan, zaman dulu bukan keturunan Nabi, itu kelompok yang justru orang yang keras, tegas terhadap sesuatu kan. Bahkan Nabi menyayangi mereka. Ya. Jelas ya? Jadi, menurut tafsir ini, ketika istilah bangsa Quraisy, seperti Quraisy, Bani Israel, Bani Tamim lain, dalam konteks tertentu nih, bisa bermakna umum atau simbolik jika tidak dibatasi oleh lafaz nasab secara langsung, seperti Al-Mahdi keturunan dari Fatimah. Nah, itu kan jelas nasab berarti, harus gen darahnya. Tapi kalau nanti akan ada katakanlah Superman di zamannya Al-Mahdi, seperti ya Superman di zamanku atau seperti Bani Tamim di zamanku, itu bukan berarti Superman yang anaknya Superman nanti kemudian jadi Superman lagi, bukan. Itu sifat, menunjukkan sifat karakternya. Superman di zamanku akan muncul lagi nanti di zamannya Al-Mahdi, berarti bukan darah, artinya sifat karakter. Begitu Mas Tantowi ya. Jadi hapuslah tanggapan itu, malu Mas Tantowi ya. Jadi ChatGPT itu harus bijak. Kita gini Mas Tantowi, itu harus bijak loh menyampaikan ChatGPT, bertanya ke ChatGPT itu. Jadi bukan apakah keturunan Bani Tamim turun Nabi, ya dijawabnya kan ngambil data ChatGPT itu. Hal ini dijadikan hujah oleh sebagian mufasir kontemporer dari banyak kitab-kitab atau tafsir tadi, bahwa menyebutkan Bani Tamim di akhir zaman bisa merujuk kepada sifat keimanan, akhlak, sifat keberanian, bukan nasab literal. Jelas ya? Wah, ini banyak lagi nih kitab-kitab, wah banyak. Sudahlah ya, pokoknya puluhan nih Mas Tantowi, silahkan tanya lagi ChatGPT ya. Tanya ChatGPT. Ternyata Anda juga nanya ChatGPT, gimana sih ini? Jadi rekan sekalian, banyak sekali ya kitab-kitab lain. Saya ingin masuk ke dimensi yang lain. Kalau Mas Tantowi dan juga kelompok-kelompok pendukung Muhammad Qasim yang lainnya percaya dengan di akhir zaman itu bermunculannya mimpi, bermunculannya petunjuk Allah dalam bentuk mubasyirat sesuai hadis Nabi, maka mimpi orang yang di ujung akhir zaman atau mendekati kiamat, mimpi orang-orang itu adalah mendekati kebenaran. Maka Mas Tantowi dan yang lainnya harus juga mendengar mimpi-mimpi. Rekan sekalian, bahwa seseorang itu apakah itu dalam sebuah tindakan, apakah itu dalam sebuah kebendaan, atau itu seorang menyangkut personal yang sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita sepakat. Pasti Mas Tantowi, siapa lagi, Nanang Qasim, semua sepakat akan lebih yakin jika itu dikonfirmasi oleh mimpi-mimpi. Kita percaya dengan Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi karena mimpi kan? Sebagai landasan rujukan tambahan dari penjelasan nas-nas hadis tadi. Karena kalau hanya hadis saja, multitafsir, terbukti seluruh ulama yang menjelaskan atau ustadz-ustadz yang sekarang menjelaskan, semua beda pendapat. Tidak ada kesatuan dalam hal konteks sosok maupun dalam konteks yang lainnya. Ya contohlah,
katakanlah Mahdi akan muncul di Madinah. Maka penafsirannya beragam. Oh, kalau gitu berarti lahir di Madinah. Oh, berarti itu keturunan Arab. Tapi ada yang menafsirkan, loh, kalau muncul di Madinah, penduduk Madinah kan belum tentu lahir di Madinah. Saya orang Indonesia, hidungnya pesek. Ya, pesek ya? Oh iya, betul. Nah, lalu kerja sudah 20 tahun di Madinah. Dapat KTP sementara di sana. Ya jadi penduduk Madinah. Ketika saya muncul sebagai Al-Mahdi misalkan, saya bukan orang Madinah. Saya bukan keturunan orang Madinah. Saya bukan lahir di Madinah. Tapi penduduk Madinah. Nah, jadi multitafsir. Karena memang sifat hadis kadang-kadang umum. Ternyata dari banyak multitafsir ini dijelaskan dalam mimpi, rangkaian mimpi, paham kita bahwa betullah tafsir yang mengatakan Al-Mahdi muncul di Madinah itu atau penduduk Madinah itu tidak ada jaminan bahwa itu lahir atau orang Arab. Ya, kira-kira demikian. Nah, saya kira kelompok-kelompok siapapun yang percaya dengan mubasyirat pasti paham itu. Maka yang harus diperhatikan oleh teman-teman dalam hal apapun ya, bukan karena ini seolah-olah menyangkut hanya soal Bani Tamim, putra dan yang memimpinnya putra Bani Tamim. Bukan itu. Apapun. Tadi soal Al-Mahdi, soal apa. Maka rujukan kita terakhir di dalam rangka penafsiran-penafsiran sebuah teks nubuah, ternyata Masya Allah kita paham. Pasti banyak dimimpikan atau baik oleh personal yang dikonfirmasi oleh yang lainnya maupun langsung dimimpikan oleh banyak pihak. Dan kita baru paham dalam beberapa bulan yang lalu bahwa mimpi yang sangat bisa dipercaya bersifat tawatur. Artinya apa? Mimpi itu dimimpikan oleh banyak orang yang berbeda. Dalam konteks dari sudut pandang yang juga berbeda. Jadi itu yang benar. Bukan dimimpikan diri sendiri tentang nasib diri sendiri, tapi tidak banyak dimimpikan orang lain. Itu yang harus diabaikan. Kenapa? Itu bisa jadi bunga tidur. Ya, makanya dulu saya ingatkan. Ini kan sekedar mengingatkan. Ya, sesama saudara. Dulu sudah 6 bulan lalu saya ingatkan. Tapi karena entah bagaimana ya, karena sudah meyakini, terlanjur meyakini bahwa dirinya itu mungkin ingin disebut putra Bani Tamim, maka bersikukuh. Padahal sudah jelas disampaikan, ternyata dalam banyak kitab, mimpi diri sendiri yang dimimpikan oleh diri sendiri, tentang diri sendiri, itu meragukan mimpi dari Allah. Karena itu dominan dominan dari bunga tidur atau bisikan campur aduk dengan bisikan setan. Tapi bukan berarti orang itu semuanya mimpinya salah, tidak. Bisa jadi ada 1-2 mimpi bisikan sebagai ujian. Jika tidak ada banyak mimpi yang sama tentang yang dimimpikannya, itu dalam hadis, istilah hadis itu masih doib atau mungkin malah maudhu. Tetapi ketika sebuah riwayat, sebuah benda, sebuah kisah atau menyangkut sosok yang sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang ternyata itu dimimpikan oleh banyak orang, itulah tawatur. Penyebutan kitab-kitab ulama di dalam menyebutkan
sebuah mimpi yang bisa dipercaya sebagai mubasyirat atau ru'yah. Ya. Nah, rekan sekalian, itu yang harus dilihat di dalam melihat sesuatu. Ketika seseorang sudah percaya dengan mubasyirat, semakin banyak dimimpikan orang, itulah kebenaran yang mutlak, yang insya Allah mendekati apa yang Allah maksud. Yang berikutnya, yang terakhir, Mas Tantowi sudah sampaikan berkali-kali ini. Tapi memang kadang-kadang itulah kalau sudah masuk fitnah Dajjal dalam dirinya ya, itu memang susah keluar lagi. Pasti dia akan mencari pembenaran-pembenaran terus. Yang berikutnya, kata kitab-kitab, makanya bacalah banyak kitab. Jangan hanya belajar menafsirkan mimpi berdasarkan insting sendiri. Nanti tersesat, banyak. Bahkan kepada saya sudah saya katakan, ada belasan orang yang ngaku Imam Mahdi. Bahkan di sini di Malaysia, ada baru chat kepada saya tunjukkan kepada Ustadz Faisal nih, saya tunjukkan, nih Ustaz nih, ada yang ngaku Imam Mahdi lagi nih, bayangkan. Karena hanya mengandalkan perasaan. Nih lihat Ustaz, baru nih, kenalan dia kepada saya gini-gini, dia mimpi begini-begini, saya tafsirkan, ya. Terus, wah ini berarti saya Imam Mahdi dong, saya udah yakin dari dulu saya Imam Mahdi dan sebagainya. Coba, hanya dengan berdasarkan perasaan. Ya, saya kan kasihan lah, Mas Tantowi ini orang baik sebetulnya. Yang berikutnya adalah apa, Mas Tantowi? Belajarlah penafsiran seperti para ulama besar, yaitu lihat tren fakta yang ada saat ini. Itu kunci terakhir, ya. Di dalam melihat sebuah pandangan. Nabi mengatakan menubuahkan sebuah perkara untuk di 14 abad yang lalu. Lihat siapa yang sesungguhnya atau apa yang mendekati tafsir kebenaran adalah cara terakhir, kata para ulama. Lihat fakta yang terjadi, tren fakta. Yang lebih masuk akal yang mana? Yang faktanya mendekati kebenaran mana? Itu. Saya kira Mas Tantowi demikian ya, atas saran teman-teman, atas permintaan teman-teman terhadap pernyataannya. Tadi jelas ya. Berarti sepakat Mas Tantowi ya, bahwa ChatGPT itu alat bantu mempercepat pengetahuan kita. Tapi jangan langsung percaya 100%. Lihat rujukannya, copy paste, rujukan ke e-books. Tanyakan ke kitabnya langsung, benar nggak? Atau dan sebagainya. Itu banyak cara ya. Jangan hanya langsung saja percaya ChatGPT, tapi juga harus ada rujukan yang lain, sehingga kita tambah yakin. Tapi berarti Anda jangan bermuka dua lagi. Ketika menyangkut takwil, maka Anda hindari. Wah, itu Dajjal. Tafsirnya bisa salah. Tapi ketika menyangkut untuk melemahkan pendapat orang, maka ngambil ChatGPT, itu bermuka dua. Jangan, singkirkan itu ya. ChatGPT bukan Tuhan, dan kita tidak menganggap Tuhan. Hanya alat bantu untuk mempercepat data yang terhimpun, itu tujuannya. Oke, baik. Yang berikutnya, tadi sudah dijawab juga bahwa memang tidak ada yang mengatakan Bani Tamim Al-Mahdi itu adalah Bani Tamimnya zaman dulu atau keturunan gennya Bani Tamim dulu, tidak ada itu ya. Dalam banyak kitab pun demikian. Kemudian yang berikutnya, cara melihat sudut pandang penafsiran apa yang terjadi saat ini sesuai nubuah. Lihat fakta dari rekam jejak seseorang dan apa yang sedang dilakukan dan yang mendekati kemungkinan masuk akal atau logika atau fakta dari rekam jejak digital maupun rekam jejak apa yang dilakukannya. Itu yang lebih afdol. Menurut siapa? Bukan menurut hawa nafsu kita. Menurut para ulama, para tabi'in, dan ikutilah mereka. Kenapa? Mereka adalah orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dekat dalam pengertian jarak ya. Kalau tabi'in kan setelah para sahabat, itu kan masih dekat, dan itu dijamin adalah kelompok-kelompok terbaik, bukan berdasarkan hawa nafsu, pemikiran kita sendiri.
Saya kira itu penjelasan dari saya terhadap pernyataan beliau, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang masih tergabung dalam konteks keyakinan masalah Muhammad Qasim dan juga Al-Mubasyirat mulai berpikir luas terhadap sebuah pandangan, tidak sempit hanya mengandalkan hawa nafsu. Makanya saya sudah bilang dari tahun yang lalu, peganglah Quran, hadis, dan kitab ulama. Ya, jangan keluar dari situ. Karena itu adalah apa yang Nabi minta, pegang Quran, kembali kepada Quran dan hadis, ya. Jangan berdasarkan perkiraan sendiri, apalagi Anda tidak menguasai Quran. Mas Tantowi, Anda tidak menguasai Quran dan hadis, Anda bukan ulama, maka hadirkan kembali dalam penafsiran mimpi itu kitab-kitab ulama terdahulu. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu terbimbing dengan kebenaran.